Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Tidak lupa, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan kepada kalian semua untuk menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Kali ini kita belajar persatuan dalam perbedaan, tema 2, subtema 2, dengan judul bekerja sama mencapai tujuan dan pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah setelah membaca teks, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, setelah membaca teks, kalian mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang keempat, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu memperhatikan gerakan pada tari indang. Dan yang kelima, siswa mampu melakukan operasi hitung pembagian bilangan bulat dengan benar. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Ayo membaca. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Ayo, amati gambar dan baca teks berikut dalam hati. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, dan ada yang bermain congklang di selasar kelas. Dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka Yanes yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambut perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama. Tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu jadi putih, tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami.
Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu. Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman-temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di desa Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, betik, gobak sodor, cingkrip ciping menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, ini adalah tugas pertama. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang telah dibaca tadi. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawannya menyikapi perbedaan tersebut? Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah tugas yang kalian harus kerjakan. Sekarang kita masuk pembelajaran yang berikutnya, yaitu SBDP. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera. Amati gambar dan baca penjelasannya. Pola lantai dalam tari indang. Ini adalah gerakan pertama. Tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali, kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Perhatikan gerakan yang pertama dan pola lantainya seperti ini ya. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Begini gerakannya ya. Kalian bisa memperhatikan gerakannya di rumah. Pola lantainya juga tetap sejajar. Dan kalian bisa juga membaca gerakan yang ketiga secara mandiri. Gerakan yang keempat, ulangi gerakan nomor 2. Gerakan yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Begitupun gerakan yang nomor 6. Posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Ini juga gerakan yang ketujuh, yang ke-8. Kalian bisa baca sendiri bukunya secara mandiri ya. Begitu juga gerakan yang ke-9, 10, dan 11. Sekarang saatnya kamu memperhatikan pola lantai dan gerakan tari indang. Banyak sekali saya lihat contoh tari indang di YouTube. Untuk lebih memperjelasnya, kalian bisa lihat di YouTube, nonton di YouTube tari indang. Selanjutnya, kita masuk materi berikutnya yaitu matematika dengan pembagian bilangan bulat. Pengamatan, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini adalah gambar tas ya. Ada berapa tas? Ada 6. Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Bagilah tas dengan banyaknya siswa yang berprestasi. Berapa tadi banyak tas? Ya, banyak tas yang diterima setiap siswa berprestasi adalah 6 dibagi 3. Ingat,
operasi pembagian merupakan operasi pengurangan berulang hingga bernilai 0. Dengan demikian dapat ditulis 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berapa 3? Ada 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi banyak tas yang diterima siswa berprestasi ada 2. Perhatikan contoh berikut. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari 10 dibagi 2? Sama dengan. Ingat, tadi sudah saya jelaskan bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang. 10 dikurang 2. Dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Berapa kali 2? Berapa kali 2? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasil dari 10 dibagi 2 adalah 5. Ingat, untuk menyelesaikan pembagian bilangan bulat, perhatikan ketentuan di bawah ini. Perhatikan ketentuan di bawah ini. Ini positif, dibagi dengan positif, hasilnya positif. Negatif, dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Perhatikan, 10 dibagi 2. 10 ini adalah positif. Ini 2 adalah positif. Jadi jawabannya harus positif. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lanjut. Contoh berikutnya. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari negatif 15 dibagi negatif 5? Penyelesaiannya sama dengan tadi. Negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 15 dibagi dikurang negatif 5 dikurang negatif 5 dikurang negatif 5 sama dengan 0. Berapa kali dikurang negatif 5 ini negatif 15? Ada 3 kali. 1, 2, 3. Berarti negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Kenapa 3? Ingat, negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Jadi, negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari negatif 8 dibagi 4? Perhatikan, ini adalah negatif dibagi dengan positif. Jadi, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 8 dikurang 4. Baru dikurang 4 lagi sama dengan 0. Berapa kali 4? Sehingga menghasilkan 0. 2 kali. Ini ya, 2 kali. 2 kali berarti negatif 4, negatif 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2. Ingat, negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Selanjutnya, kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari 9 dibagi negatif 3? 9 dibagi negatif 3 sama dengan 9 dikurang negatif 3, dikurang negatif 3, dikurang negatif 3 sama dengan 0. Berapa kali 3? 1, 2, 3. Jadi, 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3. Ingat, untuk menyelesaikan pembagian bilangan bulat, perhatikan ketentuan di bawah ini. Ingat,
Ini adalah lambangnya positif. Dibagi, perhatikan. Positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, sekarang ini adalah tugas matematika. Kerjakan soal di bawah ini, ada 4 soal. Kalian bisa tulis tugas ini di kertas, sama tadi dengan tugas yang pertama. Kalian tulis di kertas, terus kalian kumpul hari Sabtu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Perhatikan materi-materi yang Ibu berikan pada video pembelajaran. Demikianlah pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.